hoa eo. Terus sebentar, ini sambil nginget lupa. Oh iya, boleh. Jadi begitu Pak Maidi kasih tantangan, langsung saya juga kasih tantangan beliau. Nah gini, ini Bu lagu saya. Wes cocok kuwi, lagu itu saya suka itu. Yang itu aja dipakai gitu. Monggo Pinara. Nasi pecel Madiun, peninggalan warisan leluhur. Ciri khasnya dibungkus daun pecel Madiun termasyur. Nikmat dan murah harganya. Di mana-mana disukai tua dan muda. Di seluruh Indonesia, bahkan di manca pecel Madiun disuka. Lestarikan kawan warisan leluhur kita. Permisi Pak. Permisi, ini monggo. stasiun bukan Mbak? Bukan Mbak, bukan. Halo, apa kabar Bapak? Baik Waduh, saja. ini suasananya kayak di stasiun ya. Soalnya lagu ini kayaknya kalau di stasiun selalu diputar terus. Dan ini sebagai tanda, kalau saya dari Surabaya ke Madiun, oh enak lagu ini, oh dilungas Madiun. Iya, Jadi kudu melek gitu ya Pak ya. Wah luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Lambertus nih. Buat semuanya, kita jumpa lagi di podcast Pinara. Monggo. Pecel Madiun. Terus gimana Pak? Gini, nasi pecel Madiun. Nasi pecel Madiun. Peninggalan Peninggalan warisan leluhur. Wah, Ciri khasnya dibungkus daun. pecel Madiun termasyur. Wow, ini liriknya luar biasa loh Pak Ya, Lambertus. dan perlu diketahui, Iya. proses pembuatan lagu ini pun luar biasa. Nah, sebelum kita ngomongin prosesnya nih, Oke. mungkin sebagian besar dari teman-teman, kalau yang muda-muda belum begitu paham ini siapa gitu kan ya. Ini kayak lagunya pernah dengerin di YouTube banyak, tapi siapa penciptanya mungkin belum pernah tahu. Tapi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah paham sama Bapak Lambertus. Nah, kita kenalan dulu ya. Ya. Kita kenalan dulu biar semuanya anak muda makin paham ini loh dibalik dari lagu Pecel Madiun. Perkenalan Pak. Ya, Iya. baik. Nama saya Lambertus Suwiryo, jadi Suwiryo nama saya sendiri dari orang tua, sedangkan Lambertus sebagai label karena saya seorang Katolik, saya memakai nama baptis Lambertus. Tetapi karena di sekolah anak lebih mudah melafalkan nama saya dipanggil Pak Lambert. Oh Pak Lambert. Ya, waktu di sekolah baik itu mengajar di tempat saya mengajar sejak saya masuk kota Madiun, jadi asli saya Surabaya, cuman saya menikah dengan istri yang asli Madiun, sehingga saya domisili di Surabaya sejak saya menikah dan punya anak satu tahun 2000. 2000, ya betul ya, tahun 1986 saya sudah masuk Madiun sampai dengan istri saya meninggal 2018. Wow, berarti di Madiun cukup lama ya, 32 tahun. Lebih lama dari usia saya pada saat saya meninggalkan kota Madiun. Maksudnya lebih lama dari saya domisili di kota kelahiran saya sendiri. Di Surabaya, bahkan 32 tahun. Saya Oke.
Jadi memang karena sudah lama di Kota Madiun Iya, selama 32 tahun, berarti ngerasain pecelnya juga udah luar biasa banget gitu bukan ya. hanya pecelnya, Nah. Mbak. Bahkan bahasanya pun saya sudah meninggalkan bahasa daerah Bahasa saya. Surabayanya Bahasa udah arek udah saya itu ninggal udah ya. hilang. Heeh. Sehingga pada suatu saat saya waktu melatih di Surabaya ya bisa dikatain pelatihnya dari desa segala macam. Ya udah biar aja. Walaupun sebetulnya hati kecil saya berontak. Oke. Ya. Tapi ini luar biasa adalah lagu Nasi Pecel. Ini Nasi Pecel Madiun atau sekarang kenapa nggak ada nasinya Pak sekarang Pak? Pecel Madiun aja kenapa? Gini, kalau masalah itu hanya karena mungkin lebih Kepanjangan simple ya, ya, lebih simple. lebih pendek daripada tiga kata kan mending dua kata lebih enak didengar pecel Madiun begitu saja. Oke. Tapi seandainya ada yang menuliskan nasi pecel Madiun itu pun kami juga bukan masalah besar. Karena kadang kan lagu-lagu yang terkenal sekalipun lagu yang ini kadang-kadang juga lebih dikenal dengan syair terdepannya dibanding Iya. judul aslinya kan seperti itu Betul, kan Mbak Mona ya. betul. Tapi memang kalau nasi pecel Madiun ataupun pecel Madiun dari Pak Lambertus ini sangat terkenal karena memang orang-orang tuh pada dengerin di stasiun. Entah. Yang Terus pasti justru saya tahu kalau lagu itu viral ketika saya sudah meninggalkan Madiun. malahan. Iya, jadi tahun 2019 di saat saya meninggalkan Madiun itu justru lagu itu malah diputar Baru di stasiun viral? Madiun. Sebentar, lagu ini pertama kali Bapak ciptakan itu di tahun berapa Pak Lambertus? Nah, itu kan itu yang tadi saya mau cerita tapi Mbak Mona bilang nanti aja. Baik, ceritanya kan saya itu bukan hanya sekedar suka mencipta lagu, Mbak. Iya, Saya itu kan aslinya juga penulis naskah teater, drama. Terus kemudian saya juga jadi sutradaranya sendiri. Kadang karena memang waktu itu saya kiprah saya masih langka seniman ya di sini. Betul. Kadang sampai dengan rias itu saya sendiri merias para Wow, pemainnya. merias juga. Iya, kadang panggungnya itu pun saya juga dekoratornya kebetulan. Ya Tuhan baik, saya diberi multi talent sehingga saya seni rupa pun saya bisa. Di sekolah pun saya mengajar gambar, ya mengajar nyanyi, mengajar main musik, Wah, mengajar multi teater, talenta semua itu saya ya. ajarkan kecuali menari. Oh ya. Dan Tuhan baik hati, saya diberi seorang guru tari, istri saya itu guru tari, penari. Sehingga nanti kalau ada teater yang saya butuh tari, maka kamu koreografernya gitu. Waduh. Kita kolaborasi, kalau ada karnaval yang saya butuh tarian, selain memunculkan, setiap tahun saya membuat lagu baru tentang Kota Madiun. Jadi banyak sekali, ada Bangkit, ada Adipura, ada juga yang tentang putih biru ketika kita putih biru itu saya buat juga. Berarti Banyak sebelum sekali. pecel Madiun itu sudah ada Ya, produk-produk betul, lain yang betul. itu memang syarat akan Kota Madiun ya. Ya, Salah satunya Bangkit itu tadi ya. Ya, dan Oke. kebetulan memang lagu-lagu itu selalu saya rilis waktu karnaval 17 Agustus. Sehingga dua lagu saya pernah juga ditemui bukan ditemukan, dianggap bagus oleh Pak Wali waktu itu Pak Bambang Pamujo. Baik. Terus dianggap dipakai juga sebagai lagu Madiun, cuman nggak se-viral Pecel Madiun. Nah. Waktu itu judulnya Bangkit Ha-ha. sama Adipura. Oke. Ya. Nah kalau untuk yang pecel Madiun ini sendiri, seperti pertanyaan saya di awal, kapan ini pertama kali Bapak menciptakan? Maaf, Mas. Iya. Tadi harus saya ngomong Iya, sendiri. iya lupa nggak apa-apa, pertanyaan Mbak Mona. nggak apa-apa itu Baik. penting banget untuk Oh, iya, diketahui iya. orang banyak Ya, soalnya. Karena itu berkaitan. Jadi Iya. karena saya juga pelatih drama, setiap tahun sampai dengan tahun 2018 saya mengisi panggung Pemkot 17-an. Wow. Bukan teater saya, karena saya nggak punya teater, karena saya itu pelatih tunggal. Saya selalu datang pada kelompok-kelompok yang sifatnya dadakan. Waktu itu waktu pertama kali Pak Maidi minta itu, beliau masih sekda, itu istri saya sedang di rumah sakit. Bapak bisa bantu saya pentas di Pemkot Pak. Kapan ya Pak Maidi? Besok Pak. Itu kalau bukan saya mungkin nggak saya iyain, karena nggak mungkin kan satu hari. Karena bisa. jiwa seninya kayaknya ya. Ya bukan itu Akhirnya- saja, karena saya punya kelompok di sekolah, murid-murid saya yang siap pakai. Oke. Tinggal saya Poles istilahnya, dikit. ya kalau saya dudukkan, saya kasih sedikit masukan, kamu harus begini, dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Wah. Sehingga waktu itu saya baru bayar di administrasi rumah sakit, saya berangkat ke bukan ke sekolah karena waktu itu saya nungguin istri sakit di rumah sakit, masih di ini Merpati. Terus oke. kemudian saya pulang, saya telepon salah satu koordinator murid, tolong anak-anak nanti dibawa ke rumah, kita langsung ini dulu ngomong-ngomong sebentar, besok kita pentas di Pemkot.
besok Pak, iya wis budal. Jadi itu mulai terciptanya pecel Iya, Madiun. terus waktu itu saya Mbak ceritanya akhirnya mengisi drama kan di Pemkot yang drama dadakan itu. Di situ ada kelompok kur paduan suara yang menyanyi di panggung. Baik. Nyanyinya lagunya begini. Gimana? Pecel gendong metiun. Pecel gendong Madiun. Taratet, taratet, tetet. Mbak Mona tahu lagu ini lagu mana? Lagu mana ya? Semanggi Surabaya, lontong balap, Wonokromo. Saya sebagai orang Surabaya saya bilang Pak Sekda, Pak Maidi, apa Mas? Itu bajak loh Pak. Nanti Pemkot Surabaya protes, kena loh kita. Terus, loh itu lagu apa Pak? Itu lagu Semanggi Surabaya, saya ngerti bener, saya ngerti banget. Wong Surabaya, saya bilang gitu. Loh Bapak bisa buat, beliau nantang saya begitu. Jadi ini berangkat sebetulnya bukan berangkat dari saya. Yang saya katakan istimewa tadi justru berangkat dari perangkat Kota Madiun sendiri. Luar biasa, tepuk tangan. Beliau, jadi Bapak Maiti. Jadi Pak Lambertus ini dikasih tantangan ceritanya. Diberi tantangan. Saya bilang, alhamdulillah kalau lancar Pak. Malam ini saya buat, besok saya sowan. Wah luar biasa sehari. Itu di tahun? Tepatnya tahun 2009. 2009. Tanggalnya ya saya waktu ditantang itu karena Pemkot itu selalu bukan malam 17 ya, bukan tirakatan tapi 17 malam. Itu malam 18. Tanggal 18 pagi saya sowankan langsung saya datang ke kantor Sekda. Wow. Sudah saya masukkan dalam CD. Kebetulan waktu di Madiun ini saya punya studio sendiri. Saya kadang syuting sendiri, saya edit sendiri videonya. Kadang saya edit foto juga, kadang saya menawarkan dari kaset ke CD, CD ke kaset segala macam lah saya lakukan. Pokoknya yang penting bisa membantu orang lain sehingga kadang anak SMA datang Pak bisa ngeditkan drama kami punya tugas drama di sekolah. Saya sampai membayangkan bahwa kehidupan dari Pak Lambertus sih benar-benar luar biasa sibuk sekali. Sangat. Kayaknya 24 jam udah enggak ini ya. Nah, seperti di Madiun ini saya kadang 1 bulan aja 4 kali undangan juri itu ada setiap luar bulan. Biasa. Seperti itu. Jadi saking ininya. Terus apalagi kalau pas lomba kur, itu lucu lagi lomba kur. Nanti banyak sekolah yang berdatangan saya untuk melatih kur di sekolahnya masing-masing. Jadi nanti kita mau cerita juga, ternyata Pak Lambertus ini juga pernah ke RRI loh. Waduh. Ya, selain nanti kita masih ngobrolin tentang lagu ya. Lagu untuk pecel Madiun ini. Jangan kemana-mana. Saya mau beli pecel dulu, aku juga dong. Oh boleh dong. Tetap di podcast Pinara, monggo. Masih di podcast Pinara, monggo. Waduh, saya singkirkan ini ya tempat duduk saya karena saya kekenyangan. Makan pecel kekenyangan nggak enak gitu ya duduk. Ini tadi kita kan berbicara untuk lagu dari Pecel Madiun sendiri ya. Jadi Pecel Madiun ini merupakan tantangan dari waktu itu Pak Maidi sebagai sekda gitu ya untuk Pak Lambertus menciptakan. Nah kalau lirik-liriknya ini Pak, karena jujur liriknya tuh bagus banget loh, disukai, terus pakai godong ya kan, pastinya kita tahu bahwa sekarang walaupun banyak orang jualan pecel pakai piring, tapi yang namanya pecel pincuk itu kan luar biasa. Nah ini gimana? Tadi kalau Mbak Mona nggak cut waktu saya nyanyi di awal, itu belum sampai part 2 Mbak. Belum sampai? Ada part 2-nya itu, bait 2-nya itu malah membahas tentang pecel gendong. Yang lazim ada di kampung-kampung itu. Bisa sekarang coba. Sekarang coba ya saya nyanyikan yang part 2 ya Pak. Part 2 ini bait kedua. Pecel gendong Madiun tersebar di pelosok kotaku. Makan pagi, siang dan malam tetap lezatlah pecelku. Terus sebentar, ini sambil nginget lupa. Iya, boleh. Dulu kini dan masa depan
Tetap ku cinta pecelku pecel Madiun. Wah, tepuk tangan. Lestarikan Luar biasa. kawan pecel Madiun tercinta. Lestarikan kawan. Ayo bareng Mbak. Tuh, 1, dua, 2, 3. Lestarikan Terus kawan Madiun tercinta. Lestarikan kawan pecel Madiun. leluhur kita. Oh, yang terakhir beda. Aku sih salah. Oh. Lestarikan kawan pecel Madiun tercinta. Cinta. Lestarikan Lestarikan kawan kawan. warisan leluhur kita. Yuk. Oke. Ya dengan suara 1, aku suara 2 ya. Oke. Jangan katut, jangan Oke, katut. oke, 1, oke. 2, 3. Lestarikan kawan pecel Madiun tercinta. Lestarikan kawan warisan leluhur kita. Aduh, saya dulu mendengarkan aja, Iya, menikmati, tapi sekarang jadi hafal gara-gara Pak Iya, Lambertus. iya, iya, iya. Jujur liriknya tuh luar biasa Ya. banget Pak Nah, Lambertus. itu tadi. Jadi begitu Pak Maidi kasih tantangan, langsung saya juga kasih tantangan beliau. Iya. Udah gini aja Pak. Insya Allah lagu besok saya sowankan. Tapi malam ini Bapak kasih saya input atau masukan yang berkaitan dengan pecel Madiun karena jujur saya bukan orang Madiun. Terus beliau bilang, oke, pecel Madiun itu disukai tua dan muda. Itu Saya catat pertama, jadi poin iya. 1. Aha. Terus Pak, yang lain dari ciri-ciri Madiun, dia itu dipakan pagi, siang, sore, malam enak, oke. Nggak bosen, Berarti ya. Dia kapan makan kapan saja enak. Dan saya cobain tadi malam saya jam 2 cari pecel juga enak juga sih makan. Terus akhirnya dia bilang juga bahwa pecel Madiun itu bukan terkenal bukan hanya di Madiun tapi di mana-mana dikenal orang. Asal ada labelnya Madiun mesti rame, oke le. Disukai rame dan dikenal di mana-mana, malah saya tambah kata mancanegara akhirnya untuk memperkuat lagi citra Madiun itu. Oke. Terus kemudian dia bilang jangan lupa ada pecel gendong juga itu dijajakan di kampung-kampung. Oke, saya catat juga sebagai masukan. Terus pokoknya ciri khasnya pedes itu saya tulis juga. Terus sayurnya komplit dia bilang gitu. Ada berbagai sayur, ada berbagai lauk. Oke, saya catat juga sebagai masukan sebagai. Wow. Terus kemudian dari poin-poin yang diberikan beliau waktu itu masih Pak Sekda itu, saya jalilah menjadi syair. Begitu syair, saya duduk di depan keyboard, saya mulai merangkai chord, bagaimana bisa menjadi lagu. Begitu lagu jadi, anak perempuan saya yang suaranya akhirnya diputar di itu putri saya Dona. Terus kemudian Dona saya kasih tantangan, Duk, nyanyi lagu nih Papa sing anyar iso gak? Ya lagu ini Papa nyanyi, saya nyanyi, habis interview bilang iso. Wah, sekarang pada tahu semua ya. Rekaman, waktu itu masih saya nyanyikan berdua sama Dona, jadi bukan yang sekarang di populer di itu saya buat belakangan setelah lagu itu dipakai di itu waktu itu tahun 2011 dipakai untuk pemecahan rekor muri masih pecel terpanjang dan madu mongso masih pecel terbanyak dan madu mongso terpanjang itu saya waktu itu dikumpulkan pencipta lagu di Kota Madiun dikumpulkan terus kemudian saya diundang juga sebagai pencipta lagi terus Bu Bambang bukan Pamujoy Bambang yang barusan itu Bambang Irianto menanyakan kira-kira Bapak Ibu pengarang lagu ini ada Bu Yuli, ada Pak Karman, ada saya. Bapak Ibu pengarang lagu ini saya mau butuh lagu Pecel Madiun sudah ada yang kagungan atau mau ngarang bareng-bareng ya. Pak Maidi waktu itu Sekda lewat. Sudah ada pengarangnya. Pak Lambert itu punya. Terus, gitu Pak Lambert. Kebetulan karena sebagai guru kesenian itu saya kemana-mana itu selalu bawa perangkat seperti laptop, seperti saya bawa ini kan karaoke player yang kecil itu yang model speaker itu. Betul. Saya bawa flash disk juga, saya putar ini Bu lagu saya. Wes cocok wih, lagu itu saya suka itu. Ya itu aja dipakai gitu. Karena lagu dari Nasi Pecel ini kayaknya Madiunnya tuh kerasa banget. Mulai dari aransemennya, mulai dari lirik-liriknya tuh luar biasa. Pak, satu hari tidak semua orang itu bisa menciptakan lagu sekeren itu dalam satu hari.
Ini berarti kan butuh jam terbang yang luar biasa dari Pak Lambertus sendiri sebagai guru seni dan sebagai seniman Kota Madiun. Ini kalau dilihat sampai sekarang, puas nggak Pak dengan single Nasi Pecel sampai sekarang udah viral banget nih, Betul, banyak betul. orang yang suka. Sebagai pengarang, sebagai orang yang istilahnya itu sebagai insan seni, itu sebetulnya tuntutan saya nggak terlalu berlebihan. Oke. Saya suka berkesenian, saya suka membuat sesuatu yang indah, tapi saya lebih suka lagi ketika orang lain menikmati karya saya Betul. dan merasakan keindahannya. Jadi kebahagiaan saya yang paling besar dalam hidup saya adalah membuat orang lain bahagia. Oke. Ketika orang lain bahagia karena saya, itu sudah merupakan kebahagiaan yang paling besar dalam diri saya. Tetapi terus terang Mbak ya, terus terang sebagai insan seniman, memang seniman itu kadang cuma itu tuntutannya, juga dia nggak pernah kaya, itu kalau seniman sejati. Kadang saya ingin memiliki sesuatu, contohnya sekarang ini keyboard saya dalam posisi yang rusak. Oke. Alat-alat elektronik saya buat saya berproduksi, saya dulu sering membuat lagu, sering rekaman, sering mengedit video. Laptop saya pun sudah mulai aus, mulai tua, mulai enggak, kadang rewel, kadang harus saya serviskan dan sebagainya. Saya membutuhkan istilahnya support, dana, sokongan. Oke. Ketika Pecel Madiun saya mendengar diputar di stasiun, saya nggak pernah ada izin dan itu memang pernah saya tuliskan. Saya hanya minta simpel sebetulnya. Mbok tolong bilang saya, Pak nuwun sewu permisi lagunya saya pakai atau bagaimana. Nggak pernah ada itu. Oh belum ada? Belum ada. Dari Pemkot sekalipun itu sudah dipopulerkan di sekolah-sekolah, bahkan dinyanyikan di setiap upacara 17-an di alun-alun. Saya nggak pernah ada izin ungkapan bahwa itu lagu saya dipakai atau saya mendapatkan sesuatu berupa royalti atau apapun, nggak pernah terjadi. Semoga dengan podcast Sampai ini dengan ya hari ini sampai ke pihak-pihak saya nggak terkait menuntut gitu ya. nominal yang besar, tapi setidaknya hargai karena itu sebuah karya, Iya. sebuah pemikiran yang juga nggak mudah buat saya dan itu sesuatu yang sudah membuat orang banyak sukacita. Seharusnya sukacita itu bukan hanya sampai pada banyak orang tapi juga kembali kepada saya walaupun hanya setitik saja. Secuil harapan itu bisa terpenuhi karena pernah Amin. dijanjikan itu Mbak. Oh gitu. Beliau Pak Waidi pernah bilang juga nanti kalau Viral. pecelen Pecelen. Oke. itu jadi Pak Lambert akan diundang ke Madiun untuk kami beri penghargaan. Wah. Tapi sampai dengan hari ini saya browsing itu pecelen aja kapan pembangunannya juga nggak jelas. Seperti itu yang terjadi. Jadi saya pikir sampai anak saya perempuan si Jona yang bantu nyanyi, Iya. udahlah Papa lupakan aja, anggap Iya. aja itu Papa amal. Ya, kemarin, Semoga ya setelah ya, ini bisa anak didengarkan. laki saya waktu Ya. saya berangkat podcast ini saya bilang emangnya ngefek ngaruh Papa berangkat ke sana, kan nggak ada ngaruh kan dengan apa yang Papa lakukan selama ini. Buat saku apapun mesti ada manfaatnya, ada kegunaannya dan mungkin ini jalan Tuhan biar saya lakukan, saya bilang gitu. Kan enggak ini Pak, enggak nyucuk dengan biaya Papa berangkat dari Blitar ke Madiun dan sebagainya. Udah itu enggak usah dipikir, saya bilang gitu. Iya. Saya berharap banget karena jadi sedih ya. Dalam arti memang ini adalah pekerjaan seni dari hati. Dan semoga orang-orang yang pastinya mendengarkan podcast ini bisa memahami apa hati dari Pak Lambertus gitu ya. Tapi satu hal nih Pak, untuk menciptakan sebuah karya seperti sekarang ini harapannya Bapak kan didengarkan, didengarkan karya-karyanya. Tapi ada nggak tambahan karya lagi biar orang tuh tahu Lambertus tuh masih di sini loh untuk Madiun. Kan Bapak sekarang di Blitar katanya ya. Betul. Jauh ya di Blitar ya. Maksudnya Mbak Bona saya harus buat hari ini. Kalau hari ini enggak kayak bisa. Enggak. Hari ini bisa. Wow. Misalkan tentang jenengan tentang RRI Madiun gitu. RRI bisa. Tentang RRI. Asal ada ini apa secuil atau beberapa kalimat yang bisa saya rangkai menjadi lagu. Bisa. Ayo kasih kata-kata RRI Monggo, Madiun. yang ada di sini bisa. Terus mengudara untuk Indonesia. RRI Madiun terus mengudara untuk Indonesia. RRI Madiun. Saya coba carikan rangkaian nada yang mungkin langsung didengar langsung enak gitu. Langsung ya. RRI tetap Madiun mengudara untuk Indonesia. untuk Indonesia. RRI Madiun, rumah rakyat Indonesia itu boleh. Wah.
terus mengudara untuk Indonesia. Kita jeda dulu karena Pak Lambertus akan membikin lagu khusus spesial buat RRI Madiun hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Pinara. Monggo. Oke. Baik, ini lagu dadakan buatan saya buat RRI. Mungkin bagus di telinga Anda, mungkin tidak. Itu relatif memang, seni itu karya yang relatif. Belum tentu sebuah karya seni saya katakan indah, Anda setuju dengan pendapat saya, bisa jadi Anda mengatakan buruk, begitu pula sebaliknya. Tapi yang pasti ini lagu dadakan saya pada saat ini, semoga berkenan. RRI Radio Republik Indonesia terus melah mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Radio Republik Indonesia teruslah mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Tepuk tangan. Keren banget. RRI Radio Republik Indonesia teruslah mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Amin. 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 Luar biasa. Amin. Pak Lambertus, makasih sekali, luar biasa. Padahal baru berapa menit loh udah bikin gitu. Ya. Apalagi kalau liriknya makin panjang ya. Jadi ini pun ada peristiwanya. Oke. Mencipta lagu dadakan itu karena pada waktu itu saya tinggal di asrama yang notabene kayak pesantren gitu. Iya. Yang apa-apa dilarang. Sehingga saya menciptakan lagu itu di bawah meja. Mejanya aku tutup sama sarung atau jarit. Duduk pakai lilin. Dan harus cepat-cepat jadi, kalau enggak nanti ketahuan pastor, ketahuan romo dihukum. Oke. Karena saya dulu calon pastor yang batal, jadi saya di sekolah di seminari, jadi di pesantrennya Katolik. Tapi karena kesenggol-sanggol nggak jadi pastor, jadi nggak jadi romo tapi jadi romonya anak-anak sekarang. Waduh, luar biasa ya. Harus cepat-cepat nanti ketahuan. Dan betul. takutnya juga kalau nggak cepat-cepat lilinnya nyamber sarung ya. Betul. Padahal itu piranti kalau kedinginan kan tutupan sarung itu bukan buat sholat. Iya. Pak Lambertus merasa seperti apa hatinya setelah tahu bahwa lagu Nasi Pecel ini viral membahana, bahkan jadi backsound di mana-mana. Sekarang anak muda kan TikTok, kalau anak muda kangen sama Madiun, backsoundnya ya Nasi Pecel, Dan Madiun. itu begini Mbak Mona, yang curhat tentang lagu itu bukan dari Madiun saja. Iya. Saya pernah ada TKW di Arab sana. Wow. Dia bilang, aku jadi kangen Madiun. Iya. Aku jadi teringat kotaku. Secara nggak sengaja aku cari-cari resep pecel malah nemu lagu ini. Terima kasih pencipta lagu Pecel Madiun. Dia menulis seperti itu di channel YouTube saya yang sekarang juga almarhum karena dibajak orang. Pasti bangga banget ya Pak ya. Ya. Luar biasa bangganya. Bahkan sekarang setelah dengerin lagunya Pak Lambertus, saya akan mencari pecel yang semuanya pakai godong. Memang itu cita rasanya itu. Beda banget. Pecel hanya iya. simple ya, Iya, simple. godong kayak nggak penting, kayak nggak penting banget. Tapi rasanya Aromanya. memang lain. Ada Betul. cita rasa khas yang memang kita nggak dapatkan kalau kita makan di piring atau di apa.
dengan wadah yang berbeda begitu. Wow. Semoga dengan podcast ini banyak orang yang lebih mengenal lagi Pak Lambertus dan lebih tahu bahwa inilah dulu Pak Lambertus yang menciptakan lagu Nasi Pecel Madiun atau Pecel Madiun. Dan semoga pihak-pihak yang terkait juga ngeh lagi. Ya, terima kasih iya, juga untuk gitu Kota Madiun yang sudah menerima saya sebagai warganya selama 32 tahun saya tinggal di sini, dan Madiun merupakan tanah air kedua saya setelah Surabaya, karena saya sebagai orang Surabaya hanya numpang lahir dan tinggal saja, tapi kehidupan saya lebih banyak di kota ini sehingga saya juga merasa menjadi orang Madiun. Iya. Balik ke Madiun biasanya berapa kali setahun, Pak? Nggak mesti. Nggak mesti ini ya? Kebetulan karena dari pihak RRI, Bu Yulia oke. WA saya itu, dan akhirnya saya sampai di sini. Wah. Seandainya enggak ya mungkin sudah enggak, tapi beruntungnya kemarin saya bisa langsung nyekar sudah ke makam Alhamdulillah. istri. Sekarang jadi tugasnya adalah jadi MC ya, ngomong cucu. Ya, ngomong cucu, betul. Ngomong cucu. Betul. Baik, Pak, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Lambertus kepada musisi-musisi yang sekarang juga banyak banget di Madiun, Kota Madiun. Baik. Saya lihat memang banyak, dan saya malah itu tadi yang Mbak Mona katakan, saya bangga ya melihat lagu saya dimodifikasi begitu jadi bagus. Betul. Mereka nyanyi dengan goyang-goyang segala macam memang itu membuat saya kadang menitikkan air mata, saya terharu. Di sisi lain ada keharuan yang di luar tadi, di luar konteks yang saya ceritakan. Tapi aku tetap seperti aku yang sekarang, aku nggak pernah berubah menjadi lebih baik, dalam arti ya sedikit lah. Aku yang sekarang nggak punya alat musik lagi bisa menjadi punya alat musik yang bisa untuk mencipta lagu lebih bagus. Yang alat-alat elektronikku yang sudah rusak bisa balik aku benahi. Cuman itu saja kadang-kadang juga merupakan keharuan yang kedua. Oke. Karena tetap pengen berkarya lagi ya Terus Pak ingin ya. berkarya, dan motivasi saya untuk generasi muda Madiun yang menurut saya sangat hebat juga. Jangan mau kalah dengan yang bukannya Anda pemilik Madiun. Sedangkan saya bukan. Anda harus lebih memiliki kota ini dan berbuat banyak buat kota Madiun tercinta ini. Amin. Jadikan Madiun menjadi lebih bagus, lebih indah, dan lebih maju lagi. Wow. Begitu. Jiwa yang tertanam dari Pak Lambertus, walaupun beliau istilahnya punya harapan lain, dan semoga harapannya bisa terwujud suatu saat nanti punya sesuatu yang baru tadi ya Pak ya. Semoga didengarkan ya Pak. Halo. Gitu ya. Sehingga bisa berkarya lagi. Terima kasih juga Pak sudah menyumbangkan syairnya dan membuat saya menjadi dikenal dengan lagu ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Lambertus, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih sekali dengan lagunya yang luar biasa. Sehingga anak muda sekarang juga semakin senang dan bangga dengan Madiun berkat lagu Bapak, yaitu Pecel Madiun. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mbak Mona. Semoga ada karya-karya selanjutnya yang juga bisa membawa Bapak ke Madiun lagi. Biar kangennya makin sering ya, jadi ke Madiun dan terus. Dan saya harap kalau memang lagu saya tadi berkenan, diingat, dicatat, dan kemudian mungkin suatu saat akan diputar juga sebagai lagu di RRI. Moga-moga. Wah, terima kasih. Ini nanti ya lagu ini kan terekam ya, jadi kita putar RRI. Silakan. Terima kasih sekali lagi Pak Lambertus. Sama-sama, terima kasih Mona. juga semuanya, dan ingat bahwa seni itu apapun harus dari hati ya. Dari hati. Karena dari hati semua akan terasa indah. Terima kasih sekali Sama-sama. lagi, dan kita akhiri podcast kita walaupun nggak mau. Soalnya aku pengen nyanyi terus. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dan kerinduan saya buat Madiun belum habis. Oh Terima iya, kasih. terima kasih. Bye di podcast Pinara. Monggo. Monggo Pinara.